Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu anggota Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan, dan beliau sudah jadi ketua. Apa sih Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan itu? Atau disingkat dengan DKD ya? DKD apa sih itu? Nanti kita ngobrol-ngobrol sama dia. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini buka dulu ya kayaknya. Buka aja lah. Alhamdulillah, apa kabar kakak-kakak? Salam pramuka. Jangan lupa ya, walaupun kami di sini tidak pakai baju pramuka, ya masih dalam keadaan hati ini masih tunas kelapa ya. Jiwa pramuka. Oke. Kakak-kakak mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kita selalu berdoa mudah-mudahan masa pandemi ini bisa cepat selesai. Namun sebelumnya di sini kita kedatangan seseorang yang luar biasa. Luar biasa, Kak Habib ya. Wow. Oke. Kakak, seperti yang kemarin sudah kami sampaikan bahwa dunia pramuka ini sangatlah luas. Maka dari itu kita perlu memahaminya lebih dalam, mencari tahu, karena ya kita tahu kan pramuka ini ada di setiap sekolah, Kak Habib ya. Benar Kak Sapril. Ada di setiap sekolah, kemudian mungkin bisa dijadikan sebuah penasaran. Ini pramuka ini untuk apa sih? Apakah sudah tamat mereka dari sekolahnya, kemudian selesai juga pramuka itu? Benar. Nah ini yang mungkin bisa di-share oleh mungkin kakak-kakak gerakan pramuka khususnya Sumatera Selatan, agar mungkin bisa memberi wawasan tambahan untuk para orang tua juga, bahwasanya pramuka itu bisa saja menjadi batu loncatan untuk dalam jenjang karir. Termasuk juga masa depan Kak Sapril ya. Benar banget. Ya. Apa kabar Kak Habib? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kami di sini pakai seragam, bukan seragam pramuka ya. Sama-sama baru selesai bekerja. Selesai beraktivitas. Ya. Ini beliau ini sangat sibuk sekali. Ini mengundangnya ya dari minggu berapa? Udah berapa minggu ya? Ya, Kak Habib ini adalah ketua dari Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan ya Kak Habib ya. Ya, salam kenal. Ya, yang lagi menjabat sekarang ya, karena ketua banyak ya. Cuma udah purna semua. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai-santai untuk membahas gimana sih dunia PD. Ya, apa sih PD itu? Negak Pandega ya, yang usianya dari 17-16 ya? Yeah. Ya, 16 tahun sampai 25 tahun. Nah, jadi pramuka itu juga ada jenjang-jenjangnya. Untuk itu kita akan bahas lebih dalam lah, apa sih kerjanya, apa sih kegiatannya, keseruannya itu bagaimana. Nah, ini kita udah sama Kak Habib, nanti bisa berbagi, sharing. Barangkali ada yang bisa diadopsi lah kayak gitu. Apalagi zaman pandemi ini mungkin banyak yang macet Kak Habib ya. Benar Kak Sapril. Pramuka gugus depan kayaknya lagi kebingungan ya. Semua aspek kehidupan semua terhambat. Mungkin termasuk di kuartir juga Kak. Benar juga Kak Sapril. Oke. Kuartir. Ya, tapi sebelumnya kita bahas dulu profil dari beliau ini loh. Cekidot. Cekidot. Oke, Kak Habib kalau boleh tahu dari sejak kapan pramuka Kak? Boleh jawab Kak Sapril ya? Langsung nggak apa-apa. Jadi, nak pakai bahasa Palembang juga boleh. Oke, kita ini lagi di Palembang loh. Palembang. Jadi kita galau. Oke, kenal kawan-kawan sekalian, dan mungkin di sini yang bakal menonton kawan-kawan dari pramuka, baik juga dari elemen orang tuanya dari anggota pramuka ya Kak Sapril ya. Saya sendiri Muhammad Habib, seperti yang diperkenalkan oleh Kak Sapril. Saya sekarang menjabat sebagai Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan, tepatnya posisi sebagai Ketua Dewan Kerja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
sebenarnya masih berguru juga sama Kak Sapril ya. Karena Kak Sapril lebih duluan, purnawirawan ya. Dewan Kerja Daerah Sumatera Iya. Selatan. Nah, mungkin benar seperti yang sudah Kak Sapril bahas sebelumnya tentang kondisi kehidupan kita sekarang Kak Sapril ya, sejak tahun 2020 awal kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Tentu dalam 1 tahun hingga tak terasa juga sampai 2021 masih Kak Sapril ya. Iya, Semua- masih sekarang 2021. Luar biasa, semua aspek terpengaruh, baik sosial, ekonomi, termasuk juga pola hidup kita Kak Sapril. Ada juga bahasa pemerintah sekarang ini new normal kalau nggak salah. New normal yang wajib menerapkan protokol kesehatan. Mungkin nah jadi kami tetap menerapkan protokol kesehatan Kak Sapril. Sama. Saya Ada juga masker. ikut. Kalau pakai masker nggak kedengaran Ya. kalau dia. Itu sih sebenarnya memang pramuka sampai saat ini bukan mati ataupun bukan stagnan ya Kak Sapril. Ya. Tapi kita Betul banget. sama-sama berjuang bagaimana caranya menciptakan pola pendidikan melalui kegiatan-kegiatan kepramukaan yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini itu Kak Sapril. Kurang lebih. Sekarang Jadi seperti bukan itu. berarti hilang Kak Ya Habib benar, bukan berarti hilang. Iya. Pramuka tetap ada dari dulu hingga nanti, bukan hingga sekarang ya. Hingga Betul, nanti betul. insyaallah. Hingga nanti, ingat Hingga loh. nanti. Jadi nggak macet di sini saja Nggak kayak sampai di gitu. sini. Iya, benar-benar. Tapi karena pramuka itu memang dituntut untuk berkreatif, Ya, aktif, benar. kemudian bagaimana caranya setiap ada masalah dia cepat mencari solusinya. Termasuk ya mungkin karena pandemi, tapi banyak Kak Habib di medsos itu kalau kita lihat malah mereka aktif, ada yang bagi Ya, masker kayak betul, gitu ya, benar-benar. ada yang ya yang mensosialisasikan bagaimana social distancing itu, penyuluhan hidup bersih Ya. dan sehat. malah ada kegiatan tambahan yang termasuk agenda terbaru kayak gitu. Ya benar Kak. Oke, kalau ini Kak Habib, mungkin balik lagi ke Kak Habib. Motivasi masuk ke pramuka itu bagaimana Kak Habib? Jadi tegang ya? Santai, tetap santai. Kalau sebenarnya kalau motivasi pramuka sih yang pertama membuat kita itu lebih berani membuka diri gitu. Keluar dari zona yang biasanya kita lakukan. Kalau sebelumnya misalnya nih ringan-ringannya aja, mungkin dulu saya pemalu, mungkin sekarang tuh. malu-maluin, tapi nggak malu-malu benar. Lebih berani menghadapi orang lain, mampu berbicara, termasuk Mengasah kemarin juga. mental lah Benar, kayak gitu. mengasah mental kurang Mental, lebih Kak Sapril. Benar Kak, saya juga ingat benar waktu masih zaman sekolah dulu, ya belum kepramukaannya masih Yang umum ya. Iya, masih jarang lah kayak gitu ya. Dalam hal mental tuh memang benar-benar apa ya, ciut. Ciut kalau orang bilang. Disuruh maju ke depan untuk berbicara itu gemetar. Gemetar. Gemetaran. Tapi seiring waktu karena mengenal pramuka lalu aktif di dalamnya, ya alhamdulillah sampai dengan sekarang ya setidaknya gemetaran tuh udah hilang, walaupun ngomong tuh masih terbata-bata. Tapi pramuka juga bukan mengatasi gemetaran ya Kak Sapril ya. Banyak yang diatasi oleh pramuka, mulai dari adab, sikap. Karena yang pertama jadi prinsip dari pramuka itu Trisatya dan Dasadharma, Kak Sapril ya. Kalau nggak salah. Etiknya itu. Kode etiknya yang dimulai dari setiap awal Dasadharma ataupun Trisatya itu dimulai dengan yang pernah menilai nilai agama dan norma-norma sosial dalam kehidupan. Betul. Kurang lebih seperti itu sih yang pertama kali ditanamkan dalam setiap peserta didik dan keseharian kita di dalam mendidik anggota pramuka seperti itu. Iya. Jadi kalau tadi membahas masalah diawali dengan ya keagamaan kayak gitu, ini benar-benar pramuka ini juga bisa jadi penolong lah kayak gitu ya. Kalau ngelihat dari kondisi negara, kondisi bangsa kita ini kadang sensitif Kak kalau berbicara masalah agama. Ya, jadi ya pramuka tidak pernah membatasi itu, walaupun kita mempunyai beraneka ragam suku, ya ras, termasuk agama.
ya pramuka tetap ini. Ya, benar. Ya kalau ngumpul-ngumpul tetap walaupun berbeda agama Ya, Kak Habib ya. setiap kegiatan Ya. juga nggak pernah masalah. Benar. Sama benar. sekali nggak ada pernah masalah pramuka itu konflik di dalam perkemahan. Malah di satu bumi perkemahan terbesar di Indonesia itu bumi perkemahan Cibubur. Ya, Itu Cibubur. rumah ibadahnya bersanding gitu. Ya, berdekat-dekatan. Berdekatan. Ada Islam, masjid, ada kemudian ada pura, ada juga Yang nggak percaya Buddha. langsung deh ke Cibubur. Boleh, kapan-kapan. Ke Cibubur ya. Ditunggu kehadirannya. Itu ingat waktu acara apa ya kemarin, Jambore Nasional. Ya, Jambore Nasional 2016 kalau nggak salah. Itu kebetulan saya ikut juga, tapi bukan jadi rombongan kuartir waktu itu. Ada Jadi kejadian waktu itu ini Kak Habib, mau sholat Jumat. Oh, Sholat iya, Jumat. Kemudian ada tenda tempat mungkin itu ibadahnya saudara-saudara kita yang Konghucu kayaknya, yang beragama dari ras Chinese. Chinese ya, Buddha ya. Buddha mungkin ya. Hmm. Pokoknya ada deh di situ, pas di depan masjid. Jadi ya berhubung teman-teman banyak yang melaksanakan sholat Jumat ketika itu, jadi pada apa ya, meludak keluar dari masjid. Itu ada yang sholat di bawah tenda tempat ibadah. Di dalam lingkup Iya. agama Konghucu tadi ya. Iya benar. Luar biasa. Dan toleransi. itu tidak ada masalah. Nggak pernah Tidak ada masalah. Jadi bisa dijadikan contoh juga teman-teman yang aktif dalam pramuka. Mari kita sama-sama jaga kekokohan NKRI, kebangsaan kita, karena siapa lagi, dan pramuka kalau saya pikir bisa menjadi pelopornya seperti itu, bisa jadi garda terdepan untuk membantu permasalahan yang terjadi di negara kita ini. Pencetak kader bangsa yang bermutu Iya, lah benar-benar. secara moral yang lebih. Oke, Kak Habib mungkin nggak terlalu capek ya. Gantainya tuh kata Santai. Ya ini lagi kita nih barusan apa namanya habis kerja semua. beraktivitas masing-masing ya. Makanya kita nggak pakai seragam nih. Saya pun tidak pakai seragam pramuka. Ya dalam hal kita ingin berdiskusi mengenai hal yang positif itu kayaknya diutamakan deh. Makanya kita ajak Kak Habib datang ke channel Daeng Safril nih Kak Habib. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, jangan lupa ya di subscribe DKD Sumsel, ada DKD YouTube. Sumsel, benar. DKD Sumsel. DKD Sumsel. Instagramnya juga. Ya. Instagramnya apa namanya Kak? @dkd_sumsel. Oke, itu ya. Nah, di bawah ini deh. Ya. Nanti bisa di ini ya, di follow. Di follow. Ya. Mungkin bisa kita lebih dekat kenal dengan para anggota. Anggota 17 Kak Habib ya. Oh ya, jadi kita Dewan Kerja ini Kak Sapril bergerak sebagai tim yang keluarganya tentu harus kuat dan kompak seperti itu. Kita Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan itu jumlahnya ada 17 orang termasuk saya. Ada Kak Fadila sebagai wakil, ada Kak Akbar, Kak Zahir sebagai sekretaris 1 dan 2, kemudian Kak Dian. Di situ juga ada bidang-bidangnya. Kurang lebih kayak DPR lah, tapi lebih sehat daripada DPR kayaknya. Nggak ada banting-banting kursi Lebih karena sehat. Oke. kita ada azas kolektif kolegial kan, Nah. kolektif, semua yang diputuskan itu dilaksanakan secara bersama-sama, dan kolegial itu yang penting secara kekeluargaan. Keluargaan. Kurang lebih itu Keluargaan. Dewan Kerja sih. Dan bukan cuma di daerah, kita juga ada di nasional, daerah, tingkat cabang atau kabupaten kota, sampai dengan ranting Dewan Kerja kita. Jadi sudah tersistematika pramuka ini, mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, bahkan sampai dunia Kak Sapril ya. Sampai WOSM. Mantap. Ya, WOSM itu. Ya, sampai WOSM. Oke, mungkin kita sedikit memperkenalkan kepada yang menyaksikan Kak Habib, Dewan Kerja itu apa sih? Jadi kita bisa tahu juga bahwa pramuka itu nggak cuma sekedar kita, mungkin orang bilang berkemah ya, bernyanyi-nyanyi, mungkin hacking kayak gitu. Atau sekedar ekskul Ya, atau sekedar eskul biasa di sekolah. Tapi di pramuka itu ada Dewan Kerja, ada namanya Dewan Kerja. Nah, kalau Kak Habib ini anggota Dewan Kerja tingkatnya di daerah atau di provinsi.
Nah, ini boleh Kak Habib dikasih tahu gimana mungkin aktivitasnya, berbaurnya dengan siapa, mungkin khususnya Sumatera Selatan. Oke. Ini seperti bercermin karena berguru sama Kak Sapril ini, yang lebih senior Purnawirawan. Ada warna baru mungkin. Kalau Warna saya baru. udah abu-abu Kak. Udah mau hilang. Silakan Kak Habib. Mungkin yang pertama yang harus kita tahu, ya seperti yang sudah Kak Sapril sebut tadi kan, bahwasanya pramuka ini bukan cuma di sekolah ataupun kegiatan ekstrakurikuler aja seperti itu. Tapi pramuka ini adalah organisasi. Nah, itu prinsip yang pertama ya Kak Sapril. Benar. Organisasi yang sudah terstruktur mulai dari tingkat dunia, karena yang pertama kali berdiri pramuka ini di Inggris, Kak Sapril, ya. Ya. Di Inggris tingkat dunia, terus ya seiring berkembangnya zaman, waktu, beriringan dengan kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh pramuka juga termasuk pejuang seperti Haji Agus Salim, ya. Kemudian juga ada KH Mutahar yang juga berjibaku, dan Insinyur Soekarno pun mengakui bahwasanya ya pramuka itu adalah organisasi kepemudaan yang paling bersih kalau nggak salah saat itu. Paling bersih lah di dalam keseharian bangsa Indonesia pada masanya yang sedang dijajah-jajah, sedang dipecah belah seperti itu. Lebih santai. Insinyur Soekarno tuh yang Insinyur Soekarno. Presiden pertama. Dan kita Dewan Kerja juga definisi ini ada sih sebenarnya. Kita ini adalah kaderisasi di tingkat kuartir dan salah satu wadah pembinaan di dalam gerakan pramuka yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan pramuka usia mulai dari 16 sampai dengan 25 tahun. Yang sudah dijelaskan kita di awal tadi, pramuka penegak itu yang pertama 16 sampai dengan 20, kemudian 21 sampai 25 itu usia pandega. Seperti itu. Nah, itu. Jadi ada tambahan baru ya, bahwa Dewan Kerja itu adalah sebuah salah satu wadah pembinaan. Baru sedikit dari sekian banyaknya wadah pembinaan dalam gerakan pramuka. Jadi, wah kalau banyak berarti saya termasuk nggak terlalu ini ya. Karena Dewan Kerja ini yang baru tercicip. Kalau sudah disebut wadah pembinaan, berarti memang di dalamnya itu Kak Habib kita dicetak seperti itu ya, untuk menjadi karakter-karakter yang ya sekiranya bisa jadi pemimpin ke depan kayak masa depan. Kurang lebih seperti itu sih sebenarnya. Ya benar, dari awal kan kita sudah jelas tujuan dari gerakan pramuka. Nah, ini satu lagi Kak Sapril, mungkin orang yang belum banyak tahu juga, bahwasanya organisasi pramuka ini benar-benar diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Organisasi yang diatur langsung di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020. Mungkin bisa di searching atau cekidot lagi ya. Cekidot. Ya, boleh deh. Boleh di searching nanti. Nah, di situ sudah lengkap sih sebenarnya definisi pramuka, kemudian juga bagaimana cara kita berorganisasi ataupun administrasi yang diperlukan di dalam pergerakan pramuka ini, sampai dengan peserta didik tadi, bagaimana cara kita mendidik ataupun mencetak generasi-generasi muda dengan ya nilai-nilai yang sudah ditanamkan sejak awal masuk pramuka seperti itu. Berarti memang pramuka ini ibaratnya sudah apa ya? Bahasanya mungkin ringannya diakui oleh negara. Benar. Diakui. Karena juga sudah ada dasarnya undang-undang tadi. Benar. Oke, luar biasa ya. Jadi mungkin teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang sudah aktif di pramuka ataupun yang lagi pengen cari tahu bagaimana sih pramuka itu, ini bisa jadi acuan lagi. Untuk batasan usia 16 sampai 25 tahun. Nah, ini yang merasa usianya udah masuk di antara itu, berarti kakak-kakak, adik-adik termasuklah dalam pembinaan golongan penegak pandega. Dan di penegak pandega itu ya ini ada salah satunya ada di Dewan Kerja. Dewan Kerja. Jadi mengelola Kak Habib ya. Mengelola kegiatan kayak gitu. Benar, mengelola kegiatan mulai dari membina seperti itu. Apa aja sih Kak Habib kegiatan-kegiatannya untuk pengelolaan Dewan Kerja ini? Untuk TD tadi. Sebenarnya
untuk kegiatan ini tidak ada batasan khusus ya Kak Sapril ya. Dia terus mengikuti dengan pola dan perkembangan zaman. Perlunya apa sih waktu itu? Kalau seandainya nih misalnya aja kita pada tahun 2020 kemarin kegiatan-kegiatan yang harusnya dilaksanakan secara langsung seperti pelatihan, kemudian ada relax discussion waktu itu. Nah, kita ubah jadi skemanya seperti online. Jadi tidak mengurangi intisari yang ingin disampaikan lah, kurang lebih seperti itu. Walaupun masih di zaman pandemi. Walaupun masih di zaman pandemi, apalagi tidak di zaman pandemi ya. Oke, luar biasa kita pernah juga itu kita mengundang pramuka penegak Pandega, perwakilan terbaik dari kabupaten kota di latihan pengembangan kepemimpinan waktu itu Kak Sapril ya. LPK ya? 2016 atau 15 kalau nggak salah. Ya. Itu jauh sebelum pandemi, itu luar biasa itu. Luar biasa. Mantap. Dan Kak Sapril juga ikut di dalam mensukseskan. Itu termasuk ini juga apa namanya coretan sejarah pramuka saya lah. Ya, itu ada Khabib juga kan waktu itu. Ya, jadi ada ini ya waktu itu. Tapi itu memang program daripada Dewan Kerja sih untuk lebih memberikan, ya kita lebih memperhatikan bagaimana pembinaan terhadap penegak Pandega, dan kita kemas dalam sebuah acara pelatihan kayak gitu. Yang dibutuhkan saat itu. Iya. Jadi ya LPK. LPK pun berjenjang gitu. Ada juga tingkat nasionalnya. Tingkat nasional. Ya, tingkat nasional tuh. Itu baru pelatihan ya, belum kemah-kemah ya. Ya. Masih banyak lagi sih. Oke, baik. Nah, ini seru sekali ya obrolan. Obrolan senja ya. Mungkin Kak Habib boleh minum dulu.